Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para santri dan juga ikhwah yang saya muliakan. Pada kesempatan di malam hari ini kembali kita akan menyambung kembali pembahasan dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Nah, pada pembahasan kita yang lalu secara global pembahasan kita masih dalam bab yang pertama, yaitu bab tentang akidah, yaitu hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengambil bahwa keimanan kepada Allah itu ada keimanan kepada, yang pertama adalah kepada wujudullah, keberadaan Allah. Kemudian yang kedua, dan ini pembahasan kita yang lalu, yaitu keimanan kepada rububiyah. Ya, rububiyah artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik dan pengatur alam semesta dan segala isinya. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, pembahasan kita masuk kepada pasal yang ketiga. Ya, pasal tentang keimanan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap uluhiyahnya Allah. Jadi sekali lagi bahwa global pembahasan kita masih tentang persoalan akidah. Sedangkan kitab kita ini tidak hanya berbicara tentang akidah. Jadi ada bab akidah, kemudian ada juga ibadah, ada juga muamalah dan akhlak, seterusnya. Dalam bab akidah itu kita baru berbicara tentang keimanan kepada Allah dulu. Jadi ada keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Keimanan kepada Allah, kita sudah masuk pada pembahasan keimanan terhadap adanya Allah, kemudian keimanan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu keimanan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita. Jadi pembahasan kita tentang keimanan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis, qala al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, yaitu al-iman bi ilahiyatillahi ta'ala lil awwalin wal akhirin, yaitu beriman terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Ya, al-awwalin maksudnya semua yang ada ya di masa awal kali penciptaan, dari manusia, begitu juga malaikat, jin, ya, dan selainnya. Dan al-akhirin yaitu yang sekarang ada dan juga yang akan ada sampai berakhirnya ya dunia ini. Nah, yang dimaksud dengan uluhiyah artinya bahwa dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, bahwa dia sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Dia semata, tiada sekutu baginya. Ini pembahasan kita, yaitu beriman akan hak uluhiyahnya Allah. Bahwanya Allah semata yang berhak disembah ya atas semua makhluknya, oleh semua makhluknya. Nah, pembahasan tentang uluhiyah ini ya merupakan pembahasan yang paling penting dalam agama kita, ya, karena dia merupakan poros terjadinya permusuhan antara para nabi dan kaumnya. Nah,
Dan para nabi menuntut keimanan dari kaumnya itu dalam persoalan ini. Ya, jadi para nabi itu diutus kepada kaumnya untuk mengajak kaumnya itu kepada ya keimanan terhadap uluhiyahnya Allah, bukan rububiyahnya, bukan adanya Allah. Ini dua pembahasan yang sebelumnya. Ya, kenapa? Karena persoalan adanya Allah, persoalan rububiyahnya Allah, itu yang pernah disampaikan dan juga pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini adalah perkara yang sudah dipercayai, diimani dan diyakini oleh semua yang ada. Bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur. Nah, terjadinya kekufuran sehingga ada orang mukmin, ada orang kafir. Terjadinya kekufuran itu kufur dalam masalah uluhiyah. Ya, itu apakah mereka beribadah kepada selain Allah di samping Allah atau nggak beribadah kepada Allah sama sekali? Ya, yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, dia tidak beriman kepada uluhiyah Allah. Nah, uluhiyah itu artinya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ya, begitu juga orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, dia juga tidak beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ya mungkin mengatakan saya tahu bahwa Allah satu-satunya yang disembah, berhak disembah. Tapi anggota badannya tidak tunduk untuk beribadah kepada Allah, maka dia nggak dianggap beriman dengan uluhiyah. Artinya dengan kata lain dia belum dianggap muslim. Ya, karena yang dimaksud dengan uluhiyah itu bukan cuma konsep, bukan hanya sebatas konsep seorang meyakini hanya Allah yang berhak disembah, kemudian anggota badannya tidak tunduk untuk menyembah Allah. Ya, ketika bang saya pengen anak ya di sini bukan cuma teori, namun anggota badan itu harus tunduk karena keimanan itu juga mencakup anggota badan. Ya, iman itu keyakinan, begitu juga ucapan lisan dan perbuatan. Berkata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi melanjutkan, qala yu'minul muslim bi uluhiyatillah ta'ala bi jami'il awwalin wal akhirin. Seorang muslim beriman akan uluhiyahnya Allah atas segenap ya ciptaannya. Ya. Maksudnya bahwa seorang muslim itu beriman ya akan hak ini. Bahwa hanya Allah semata-mata yang berhak disembah oleh semua ciptaannya. Baik dia yang menyembah Allah, baik juga yang tidak menyembah Allah. Ya, semuanya wajib ya menauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Bukan hanya bahwa Allah itu ada, bukan hanya Allah itu satu-satunya pencipta dan tapi juga harus mengimani ya bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah oleh semua makhluk. Gitu. Dari sini kita dapat bahwa nggak ada yang namanya Huriyatul Adiyah. Ya, kebebasan beragama, ya, kebebasan beragama itu sama, sama saja dengan kata lain yang tidak beragama sebenarnya. Karena yang tidak berada di atas satu prinsip, ya sebenarnya dia tidak berdiri di mana-mana. Ya, yang menganggap bahwa dirinya Muslim, tapi dia memberi kebebasan orang lain untuk memilih agama mana yang dia suka, pada hakikatnya dia tidak berdiri di atas Islam. Begitu juga yang merasa dirinya Kristen, tapi dia menganggap boleh siapa aja beragama dengan pilihannya, pada akhirnya dia juga tidak berdiri di atas ajaran Kristiani. Ya, jadi sebenarnya liberalisme itu, ya, ajaran yang mengajak pada kebebasan beragama, nggak boleh mengatakan agama lain salah dan nggak boleh merasa benar sendiri. Ini pada dasarnya adalah ya anti agama.
Ya, karena orang yang tidak berada di atas satu prinsip, dia tidak berada di atas agama manapun. Gitu. Ya, ya liberalisme itu anti agama sebenarnya. Karena agama manapun, ya sejatinya pasti mereka menganggap bahwa agamanya lah yang benar, yang lainnya salah. Ya, makanya di sini kata Syekh, seorang Muslim itu harus beriman, ya akan hak hanya Allah SWT yang berhak disembah atas semua makhluknya. Maksudnya atas semua jin dan manusia. Karena yang mukallaf cuma jin dan manusia. Dan terkena bagian perintah dan larangan itu hanya jin dan manusia. Jelas sampai situ. Wa la ilaha ghairuh, dan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha, kalimat la ilaha ghairuh ini sama seperti ikrar kita dengan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Ya, sama seperti ikrar kita dengan dua kalimat syahadat. Maksudnya tidak ada ilah itu, tidak ada ma'bud bihaq, tidak ada yang berhak disembah. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala, wala ma'bud bihaqqin siwa, dan tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia. Ya, ini wajib bagi seorang muslim, ya, selagi dia mengaku dirinya agamanya Islam, dia boleh mengimani bahwa hanya Allah semata satu-satunya yang berhak disembah oleh semua, ya, dari jin dan manusia. Berarti ini hurriyatul adyan bukan? Kebebasan beragama bukan? Bukan. Ya. Wadhalika lil adillatin naqliyah wal aqliyah at-taliyah. Dan hal yang demikian itu berdasarkan bukti-bukti nakli dan akli. Yang berdasarkan argumen, ya, nakli itu nukilan dari ayat, hadis, dan akli, ya, yaitu berdasarkan, ya, argumentasi akal yang akan disebutkan berikut ini. Wal hidayatillahi ta'ala lahu qabla kulli syai'in, dan juga berkat hidayah Allah Ta'ala kepada dia. Artinya si muslim mengimani hal ini, ya, dalilnya ada dalil nakli, ada dalil akli. Ya, buktinya ada bukti-bukti berupa ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga berdasarkan nalar, ya, dan akal yang sehat. Ya, dia mengimani ini berdasarkan itu. Dan juga karena Imam Allah yang menunjuki, ya, berinya hidayah kepada dia qabla kulli syai, sebelum alasan yang lain. Iman yahdillahu falahu fahuwal muhtadi. Karena barang siapa yang Allah tunjuki, ya, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla tunjuki, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, dan dia tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Nah, sekarang kita masuk kepada bukti-bukti nakli dari ayat. Apa bukti? Ya, bahwa hanya Allah semata satu-satunya yang berhak disembah oleh al-awwalin wa akhirin, oleh semua hambanya. Yang pertama adalah ayat yang ke-18 dari surat Al-Imran. Ya, padanya kita dapati syahadatuhu ta'ala, Allah sendiri yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, pada ayat ini. Kemudian yang syahadatu malaikati. Ya, di sini juga pada ayat ini juga kita dapati kesaksian malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan juga syahadatu ulil ilmi ala uluhiyati. Orang-orang yang berilmu bersaksi juga, ya, ala uluhiyati, bahwa hanya Dia semata yang berhak disembah.
Ya. Ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Ali Imran ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikat, dan malaikat-malaikatnya juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga ulul ilmi. Maksudnya ulul ilmi di sini siapa? Ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Qa'iman bil qisti, Allah menegakkan keadilan. Nah, la ilaha illallah itu adalah keadilan yang paling adil. Nah, adil itu artinya apa? Meletakkan sesuatu pada tempat. Nah, ketika seorang menyembah selain Allah, dia merusak timbangan. Kenapa? Karena selain Allah, dia bukan pencipta, dia bukan pemilik, bukan pengatur. Maka dia nggak pernah disembah. Tapi ketika seseorang beribadah hanya kepada Allah, itulah keadilan. Kenapa? Nah, dia telah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, bahwa hanya Allah semata satu-satunya yang berhak disembah. Qa'iman bil qisti, Allah Ta'ala menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, Dialah yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Nah, ini dalil nakli. Artinya, buktinya dari nukilan ayat. Ya, begitu. Yang kedua, Allah sendiri yang mengabarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, fi ghairi ayatin min kitabil aziz. Ada lebih dari satu ayat dalam Al-Quran. Ya, jadi Allah Jalla wa'ala Dia sendiri yang mengabarkan akan hal itu. Di antaranya misalnya ada ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Allah la ilaha illallah. Allah dialah yang tidak ada ilah ya yang berhak disembah selain Dia. Ini Allah sendiri yang bilang akan hak ya uluhiyah itu hanya milik Dia semata. Nah, sampai sini Allah la ilaha illallah. Allah dialah ilah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan menghidupkan. Ya. Artinya Dia Allah namanya Al-Hayy, padanya terdapat sifat kehidupan yang sempurna. Ya, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak disentuh oleh kebinasaan. Azali dan abadi. Ya, beda dengan kehidupan makhluk. Ya, makhluknya kehidupannya kehidupan yang tidak sempurna, didahului oleh ketiadaan. Yang lahir tahun 2001 misalnya, tahun 2000 dia belum ada. Tahun 2001 baru ada. Ya, dan akan disentuh oleh kebinasaan. Misalnya umurnya 50 tahun, ya, berarti setelah 50 tahun dia hidup, dia nggak ada. Tapi kehidupan Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang sempurna. Hai, ya, nama Allah dan sekaligus juga sifat yang menandakan akan sifat kehidupan dia yang sempurna. Ya, Al-Qayyum artinya yang menghidupkan. Ya, artinya yang ya menghidupkan selainnya, yang berdiri sendiri. Ya, sementara makhluknya bergantung kepadanya. Tergantung kepadanya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah Azza wa Jalla tidak disentuh oleh sinah. Sinah itu kantuk. Itu bukan dimatur naum. Bukan dimanya tidur. Ya, pra. Tidur itu disebut dengan sinah. Ya, setelah sinah naum masuk ke dalam ya alam ya tidur.
Nah, ini menunjukkan tentang kehidupan Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Ya, dan di sini Allah Jalla wa Ala mengabarkan bahwa Dia tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya. Dan di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan akan hak itu, ya, yang ada padanya. Dalam ayat yang ke-163 dari surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman, wa ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian, ilah itu artinya ma'bud, ma'budukum. Sesembahan kalian, sesembahan yang satu. Jadi nggak boleh di samping kamu sholat kepada Allah, kamu juga sholat kepada kuburan. Di samping kamu ya menyembelih untuk Allah, kamu menyembelih juga untuk kuburan. Kenapa? Karena ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian, sesembahan yang satu. La ilaha illallah rahmanur rahim. Tidak ada ilah selain dia. Tidak ada yang berhak disembah selain dia. Dialah ar-Rahmanur Rahim. Yang maha pemurah lagi maha nyayang. Wa qala li nabiyhi Musa. Dan Allah Jalla wa'ala juga berkata kepada Musa nabinya alaihi salatu wassalam, ya, memperkenalkan akan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, ya, kecuali saya, kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian semuanya hanya kepada. Ya, di sini Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya, memperkenalkan haknya, ya, berupa hak uluhiyah sebagai satu-satunya disembah. Ya, bukan hak untuk disembah. Kalau kita bilang hak untuk disembah kurang, tapi sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Gitu. Karena selain Allah nggak berhak menerima peribadahan. Apakah ibadah dengan hati, ibadah dengan ucapan, atau ibadah dengan perbuatan. Sujud misalnya. Sujud kepada selain Allah nggak boleh. Ya, dilarang dalam Islam. Ya, nah, kalau sekarang ada orang sujud kepada selain Allah, maka dia dianggap beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, disujud kepada kuburan. Walaupun niatnya tahiyat, walaupun niatnya cuma sekedar penghormatan, hukumnya ibadah. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Jalla wa Ala juga berkata kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada, ya, bahwasanya dia annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ilah, ya, kecuali Allah. Wa qala mukhbiran an nafsi, dan juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang dirinya. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah selain dia. Ya, ini semua ayat mengabarkan, ya, bahwa Allah sendiri yang menceritakan tentang haknya berupa sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Makanya tidak ada dosa yang paling besar melebihi dosa kesyirikan. Kesyirikan itu pengertiannya apa? Beribadah kepada selain Allah. Sharful ibadah li ghairillah. Beribadah kepada selain Allah. Ya. Atau dakwatu ghairihi ma'ah. Di saat kamu beribadah kepada Allah, itu juga beribadah kepada selain Allah. Intinya beribadah kepada selain Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Dialah yang mengetahui yang tampak dan tersembunyi. Yang tersembunyi bagi Allah, ya, sama, ya, alam yang nyata dengan yang gaib bagi Allah. Ya, gaib itu hanya bagi manusia. Ya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang gaib. Semua Allah tahu. Bahkan apa yang disembunyikan dalam dada Allah tahu. Khianatnya mata Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur.
Allah mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan di dalam diri Allah. Ya, walintum doma fi anfusikum wa tukhfuhu ya'lamu. Katakanlah, apakah kamu tampakkan yang ada dalam dadamu atau kamu sembunyikan? Allah tahu. Bagaimana tuh? Ya, apa yang disembunyikan dalam dada Allah tahu. Ya, War-Rahmanur Rahim. Dialah zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Al-Malikul Quddus. Al-Malik, ya, Raja, ya, Al-Quddus yang Maha Suci. As-Salam, ya, keselamatan dan menyelamatkan. Al-Muhaimin yang menaungi, mengayomi. Al-Azizul Jabbar yang Maha Mulia, Maha Berkuasa, Mutakabbir, yang memiliki kesombongan. Sombongan bagi Allah pujian, sombongan bagi makhluk celaan. Nah, yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dalil-dalil, ya, di situ padanya Allah Azza wa Jalla mengabarkan akan haknya itu. Jadi, ya, Allah sendiri yang mengabarkan tentang hak, hanya Dia semata yang berhak disembah. Yang ketiga, qala ikhbaru rusulihi. Ya, ikhbaru rusulihi alaihi wassalatu wassalam bi uluhiyatihi ta'ala. Yaitu para rasul-rasulnya juga mengabarkan akan hal ini. Ya, mengabarkan akan hak, ya, uluhiyah yang ada pada Allah. Bahwa hanya Allah SWT yang berhak disembah. Wa da'watu umamihim ila al-i'tiraf biha. Dan semua rasul juga mengajak umatnya untuk mengakuinya. Ya, untuk mengakui hak ini hanya boleh diberikan kepada Allah, nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Boleh ada orang bilang Nyi Roro Kidul berhak disembah, jadi dia kafir, walaupun dia nggak nyembah Nyi Roro Kidul. Ya, kalau misalnya dia bilang, ya, eh, siapa, ya, Miran Jayakarta, ya, berhak disembah, atau Sunan Gunung Jati berhak disembah. Ya, walaupun dia nggak nyembah, ya, tempat-tempat itu, ya, kafir dia. Kenapa? Karena dia berikan hak itu pada selain Allah. Dia meyakininya. Ya, dia nggak dianggap sebagai Muslim. Karena Islam itu dia wajib meyakini hak, ya, sebagai satu-satunya yang disembah itu hanya Allah. Dan anggota badannya juga harus tunduk menyembah Allah. Gitu. Nah, para Rasul, ya, dari Nuh sampai Muhammad mengajak umatnya semua pada, ya, uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mengakui ini dan menyembah Allah semata. Ya, wa ila ibadatihi ta'ala wahdahu duna ma siwa. Fa inna Nuhan qala, contohnya kita dapati pada firman Allah ayat 59 dari surat Al-A'raf tentang kisah Nuh. Nabi Allah Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah, ya, bagi kalian. Ya, alakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sembahan selain Dia. Jadi Nuh mengajak kaumnya untuk mengakui uluhiyah Allah. Kalau Musa li Bani Israel, Musa juga berkata kepada Bani Israel, wa kanuhin Hud wa Salih wa Syu'aib. Seperti halnya Nuh, para nabi yang lain juga begitu. Ada Hud, ada Saleh, ada Syu'aib. Ya, ma minhum ahadun illa qala. Tidak ada seorang pun dari mereka melainkan bilang kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Ini mengajak kepada dua hal. Mengakui uluhiyah itu hanya milik Allah dan mengajak juga untuk menyembah Allah semata. Ya, jadi uluhiyah itu bukan hanya mengakui, tapi dia nggak nyembah Allah.
ya. Atau dia nyembah Allah, nggak nyembah yang lainnya tapi nggak mengakui. Tapi harus dua-duanya, mengakui dan juga menyembah Allah SWT. Ya, karena ada dua macam nih. Yang pertama yang mengakui, memang betul hanya Allah semata yang berhak disembah, tapi dia nyembah juga selain Allah. Dan dia kafir. Atau yang kedua, ya, dia nyembah Allah saja, tapi dia nggak menganggap bahwa orang yang nyembah selain Allah kafir. Dia juga kafir. Gitu. Dia juga kafir. Jadi ada yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Uluhiyah itu menuntut kepada kita dua hal. Kenapa? Karena iman itu bukan cuma ya ucapan, bukan cuma keyakinan, namun juga harus diiringi dengan perbuatan. Ya, iman itu qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawari wal arkan, ucapan dengan lisan. Kita mengucapin asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian keyakinan dengan hati, kita meyakini kebenarannya setelah memahami la ilaha illallah itu. Ya, bahwa selainnya batil. Kemudian mu'amalun bil jawari wal arkan. Badan kita ini nggak boleh nyembah selain Allah dan harus nyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Wa qala Musa li Bani Israil, Musa pun berkata kepada Bani Israil, "Aghairallahi abghikum ilaha?" Apakah selain Allah, ya, aku jadikan untuk kalian sebagai ilah, wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Sedangkan dialah yang melebihkan kalian atas genap alam. Melebihkan siapa? Bani Israil atas genap alam. Ya, yang melebihkan mereka pada waktu itu. Jadi kembali lagi dibawa kepada zaman sekarang. Ya, Bani Israil Allah Azza wa Jalla lebihkan dengan Allah utus para nabi dan para rasul itu dari kalangan Bani Israil. Adapun sekarang, ya la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa. Ya ada kemuliaan atas orang Arab, ya dari orang non Arab kecuali dengan takwa. Nah, jadi kalau ada Yahudi sekarang nih masih merasa bahwa dia sebagai ya bangsa pilihan Tuhan, itu pikirannya masih pikiran zaman dulu. Ya, karena ini maksud bahwa Allah lebihkan mereka itu pada zaman, ya, pada zamannya. Adapun sekarang Yahudi nggak beriman dengan Muhammad, maka dia lebih jelek daripada monyet dan kotorannya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Ya, biasanya yang dijadiin ya permisalan untuk ya eh, yang jelek, misalnya monyet atau babi, ya syarrul bariyah berarti lebih buruk daripada itu semua. Seburuk-buruk makhluk. Ketika mereka tidak beriman dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lagi mereka merasa bahwa diri mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka kan menganggap begitu. Ada juga orang-orang Muslim. Kan Al-Quran juga menjelaskan bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan. Ini namanya nggak belajar. Ya. Di masanya Allah lebihkan mereka dari selain mereka. Alasannya kenapa? Karena ya para nabi diutus dari Bani Israil. Gitu. Tapi setelah diutus di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku syariat, ya, yang berlaku syariat Muhammad. Syariat Muhammad ya tidak melebihkan yang satu dari yang lainnya. Tidak berarti yang kulit putih lebih utama dari yang kulit hitam. Ya semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mulia, yang lebih tinggi kedudukannya hanya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ini ya? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, dan dia telah melebihkan kalian atas genap alam. Maksudnya pada zamannya. Ini surat Al-A'raf ayat 140. Qala li Bani Israil. Ucapan ini dikatakan oleh Musa kepada Bani Israil, lamma talabu minhu an yaj'ala lahum ilahan sanaman ya'budunahu. Ketika mereka minta kepada Musa agar Musa membuatkan untuk mereka berhala.
yang mereka sembah. Ya, mereka minta kepada Musa untuk dibuatkan, ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buat untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Ya, ini Allah Jalla wa'ala ceritakan dalam Al-Quran kisah ketika mereka selamat dari kejaran Firaun. Dan mereka sudah melihat apa? Kebesaran Allah dengan mukjizat dibelahkan laut merah dan ditenggelamkan musuh mereka. Mereka lewat kepada satu kaum yang lagi iktikaf di berhala. Ya, karena mereka belum tertanam dengan betul akidah yang benar, padahal mereka pengikutnya Musa. Mereka bilang kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatin untuk kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Maksudnya selain Allah. Kata Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Kalianlah kaum yang jahil. Ya, maka Musa pun berkata kepada mereka dengan perkataan tadi. Ya, aghairallah yang berikum ilahan. Allah faqqalakum. Allah sudah melebihkan kalian. Ya, memenangkan kalian dari musuh kalian. Ya, mengalahkan musuh kalian, menyelamatkan kalian dari Laut Merah. Ya, kok bisa-bisanya kalian masih mencari selain Allah sebagai ilah. Ya. Wa qala Yunus fi tasmi'ihi, dan juga Yunus Nabi Allah ketika, ya, dimakan dan tinggal di perut, ya, paus, ya, dalam kegelapan yang berlapis dengan kegelapan. Dan dia pun berdoa di saat kondisinya yang lagi terjepit itu. Kata Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya, subhanak, maha suci engkau. Sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini doa sangat bermanfaat bagi siapa aja yang ditimpa kesempitan, kesulitan dalam semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Berdoa dengan, ya, doanya Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walau makana Nabi Yunus, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi tasyahudi fi shalat, dalam tasyahud Nabi membaca, begitu juga kita baca dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, itu. Jadi ini nukilan dari para rasul, ya, yang disebutkan dalam ayat, begitu juga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa para rasul, ya, mengabarkan dan juga mengajak kepada uluhiyah, nah, agar manusia ini menetapkan, mengikrarkan, menetapkan dan mengamalkan konsekuensi, ya, mengikrarkan uluhiyah Allah, menetapkan dengan hati bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan mengamalkan dengan anggota kandungannya. Ya, karena Muslim itu adalah, ya, siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah. Ya, artinya dia memahaminya, kemudian, ya, mengamalkannya dan tidak terjatuh pada salah satu dari pembatal-pembatalnya. Dialah Muslim yang hakiki. Wala dalil aqliyah, adapun dalil aqliyah sesuai nalar yang sehat, ya, sesuai akal sehat, ya, logika yang logis. Yang pertama, inna rububiyatahu ta'ala tsabitah duna jadalin mustalzimatun li uluhiyatihi wa mujibatun lah. Sesungguhnya rububiyah Allah Ta'ala yang ada padanya, ya, rububiyah, ya, bahasa sebelum ini, duna jadal, ya, yang tidak terbantahkan bahwa semua mengakui rububiyah Allah. Ya, Muslim, kafir,
Semua pada dasarnya hatta Fir'aun mengakui hanya Allah pencipta pemilik itu. Ya, jelas lagi. Nah, kubur. Biar hilang antum berdiri. Kamu dari pagi tidur aja ya. Nah, sana. Baik, dalil al-aqliyah. Ya, bahwa rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbantahkan itu menuntut adanya uluhiyah. Maksudnya gimana? Maksudnya siapa dia yang mengakui hanya Allah pencipta pemilik pengatur secara logis tanpa harus diajak. Harusnya dia hanya menyembah kepada yang menguasai bumi. Ngerti nggak? Masa sih antum mau beribadah kepada yang nggak menciptakan, nggak memiliki alam semesta, mengatur? Karena ibadah itu pengertiannya adalah apa? At-tadallul wal khudu, tunduk dan kerendahan, merendah. Dan khudu wa tadallul, tunduk dan ya kehinaan. Ya, sedangkan orang nggak mungkin dia menghinakan dirinya, ya yang Allah sudah muliakan dia. Karena siapa aja mencari kemuliaan, baik dengan harta, dengan penampilan, ya, dengan anggota keluarga, keluarga besar saya nih, gitu kan? Semua pada akhirnya mencari kemuliaan. Maka tidak mungkin seorang itu merendah tunduk kecuali kepada yang berhak untuk dia tunduk kepadanya. Dan yang berhak untuk seorang itu tunduk kepadanya hanya kepada yang menguasai penciptaan, yang menciptakannya, memilikinya. Maka kesyirikan adalah kebodohan yang paling besar. Kesyirikan adalah kebodohan yang paling besar. Ya, ini lucu ya kalau dikatakan kebodohan itu menjadikan ya seorang itu diberi dispensasi sehingga nggak dikatakan bahwa orang itu telah keluar dari Islam. Ini ya tak logis. Di kesyirikan itu justru dilakukan karena apa? Bodoh. Gitu. Terus kenapa lagi dibilang bodoh tidak menjadikan orangnya muslim? Justru kesyirikan itu sebabnya apa? Bodoh. Ya, bagaimana kata Musa tadi? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu adalah kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Jadi kamu nggak tahu hak Allah sehingga kamu jadi menyekutukan Allah. Sehingga kita dapat di negeri kita ini banyak orang nyembah ya kuburan, nyembah jin, nyembah pohon, nyembah ya. Dan paling gampang sekarang kalau mau lihat itu ya di mana? Di medsos, di medsos, di Instagram, di TikTok, ya gitu. Orang menjual kesyirikan dengan murah dan orang menjual akidahnya juga dengan murah. Karena yang hadir di tayangan-tayangan itu siapa? Oh muslimin, orang yang bodoh, ya gitu. Ya, siapa yang mau dilihatin nasibnya katanya, sebutkan namanya dan tanggal lahirnya. Tapi banyak banget, tung tang tung tang tung, ngeri. Ya, para dukun-dukun itu sekarang main media sosial. Ya, nah, kemarin itu sempat saya bantah. Ya, ini syirik. Dibaca sama dia, dibaca sama dia. Kemudian dia sanggah lah, Pak. Syirik itu menduakan Allah, katanya. Bahwa ini kita cuma syariat. Padahal di belakangnya itu ya beragam macam ya alat-alat peraga perdukunan. Subhanallah. Ya, nah itu. Ya. Ini tanggung jawab kita nih sebagai seorang muslim dalam mendakwakan tauhid itu sangat ini. Ya, gitu. Ya, jangan kita mundur hanya karena kekhawatiran, takut. Ya. Atau bahkan yang lebih buruknya sibuk dengan dunia. Kamu tahu, dengan urusan ini. Karena Allah Jalla wa'ala telah muliakan kamu dengan ilmu itu, dengan ilmu tauhid. Jadi dari akli yang pertama, atau argumentasi akal yang pertama,
Baru ya Allah Subhanahu wa taala yang tak terbantahkan itu menuntut adanya uluhiyah. Secara logis, siapa yang mengakui Allah pencipta, pemilik dan pengaturnya, dia nggak mungkin menyembah kecuali kepadanya. Gitu. Ya memang Allah pencipta satu-satunya, tapi dia nyembahnya kepada Nyi Roro Kidul. Nyembahnya kepada kuburan keramat. Ini kan goblok, bodoh. Ya. Nggak ngerti hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang Allah Azza wa Jalla kabarkan itu tentang haknya dalam Al-Quran. Ya. Begitu juga Rasulnya kabarkan, mengajak kaumnya kepadanya. Allah turunkan kitabnya untuk menjelaskan hal itu. Baik. Farabbul ladzi yuhyi wa yumiit wa yu'ti wa yamna wa yanfa'. Maka Allah Rabb yang menghidupkan, mematikan, memberi dan menghalangi. Ya, maksudnya memberi rizki dan menahannya. Wa yanfa' wa yadur, memberi manfaat dan mencelakakan. Nah, semua apa yang terjadi di alam semesta dari kebaikan dan keburukan, ya, itu tidak keluar kecuali dari kehendaknya. Ya. Wal mustahiqqul ibadatil khalq. Dialah satu-satunya yang berhak disembah oleh makhluknya. Wal mustaujibu li ta'lihim lahu bit ta'ah wa li ma'abbati. Dan menuntut ya agar hambanya itu menjadikannya sebagai satu-satunya yang dia taati, dia cintai, wa ta'zim, dia agungkan, wa taqdis, dia muliakan, wa birrabbati ilaihi wa mahbah minhu. Nah, sebagai satu-satunya yang hambanya harus ya mengibadahinya dengan harap-harap cemas. Ya, mengharapkan ganjarannya, takut akan ancamannya. Bukan kepada jin, bukan kepada dedemit, bukan kepada kuburan-kuburan keramat. Seorang itu menjadi harap-harap cemas. Maka banyak sekali orang-orang terjatuh pada kesyirikan di zaman sekarang ini. Ya, disebabkan karena kelalaian. Lalai dalam mencari tahu, lalai dalam belajar. Yang menganggap bahwa masalah ini enteng, ya dulu sebentar mengerti, tapi ternyata kita dapati ya sangat banyak orang yang terjatuh karena nggak paham, karena nggak khawatir. Ya, kalau beruntung orang-orang yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya perhatian terhadap masalah tauhid. Yang kedua, idza kana kullu syai'in min al-makhluqati marbuban lillahi ta'ala bima'na annahu min jumlati man khalaqahum wa razaqahum wa dabbara syu'unahum. Apabila semua dan segala sesuatu dari makhluk-makhluknya ini, ya, dari makhluk hidup, benda mati, ya, semuanya adalah marbuban lillahi ta'ala. Di bawah rububiyah Allah, Allah penciptanya, Allah pengaturnya, Allah pemiliknya. Di mana annahu min jumlati man khalaqahum. Bahwa Allah yang menciptakan mereka, wa razaqahum, Allah yang memberi rezeki mereka, wa dabbara syu'unahum, dan mengatur urusan mereka. Wa tasarrafa fi ahwalihim wa umurihim, dan mengendalikan ya keadaan mereka. Ya, hidup matinya, ya, baik buruknya, susah senangnya, ya, semua yang keluar dari pengaturan Allah. Ya, makanya yuqal ta'lihu ghairi. Maka bagaimana bisa diterima oleh akal sehat orang yang ya mengibadahi selainnya min makhluqatihi al-muftaqirati ilaih, dengan yang dia ibadahi juga sama seperti dia juga makhluk juga, ya, yang juga butuh kepada Allah. Jelas ini suatu hal yang tidak masuk akal. Wa idza batala an yakuna fil makhluqati an innahu fil makhluqati ilah. Maka apabila nggak ada dari makhluk yang bisa dianggap sebagai ya ilah yang berhak disembah. Ya, seperti tadi dijelaskan. Ya, ta'ayyana an yakuna khaliq wa, maka jelaslah
ya, bahwa penciptanya, cipta makhluk-makhluk itulah, dialah al-ilahul haq, satu-satunya ilah yang sesungguhnya, wal ma'bud bisidq, dan yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ya, nah, semua makhluk di bawah aturan Allah. Nggak mungkin manusia menyembah sama makhluk yang lain. Nyembah manusia, ini bodoh. Ya, lebih bodoh lagi manusia nyembah pohon, nyembah keris yang dia bikin, nyembah harta kencana. Ini kebodohan. Ya, maka syirik adalah kebodohan yang paling besar. Ya. Yang terakhir, qala ittisafuhu azza wa jalla duna ghairihi bi sifatil kamalil mutlaq. Kita mengetahui bahwa Allah azza wa jalla memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak yang nggak dimiliki oleh selainnya. Kaqauli qawiyan qadira, seperti misalnya Allah lah dia maha kuat, ya, maha berkuasa, aliyan kabira, maha tinggi, ya, dan maha besar, sami'an basira, maha mendengar, maha melihat, ya. Yang pendengarannya itu nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Penglihatannya tidak juga dibatasi oleh apapun. Ilmunya sampai kepada semua makhluk tanpa ada yang menghalanginya. Ya. Ini sifat-sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla yang mutlak. Ra'ufan rahiman, ya, pengasih, penyayang, latifan khabira, maha lembut, maha mengetahui, ya. Ini semua adalah sifat-sifat, ya, kesempurnaan yang mutlak yang Allah Azza wa Jalla punya. Mujibun lahu ta'ala qulubi ibadihi lahu bi mahabbatihi wa ta'zimihi. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini, ya, adalah hanya Allah semata yang punya. Maka ini menuntut, ya, ciptaannya, hambanya, jin dan manusia untuk hanya beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu hanya kepada yang maha sempurna, yang memiliki sifat-sifat al-kamal, ya, yang kehidupannya sempurna, yang ilmunya sempurna, yang keagungannya maha besar, ya, ketinggiannya tidak ada lagi sesuatu untuk di atasnya, ya, yang kedekatannya paling dekat dengan si hamba daripada urat lehernya, gitu. Yang penglihatannya maha sempurna, pendengarannya maha sempurna, keindahannya maha sempurna, ya. Tapi sebagian orang ada yang nyembah setan botak, ya. Makanya keindahan Allah, gimana pun kalian pikirkan, Allah azza wa jalla fawqa dzalik, di atas pikiran manusia. Manusia nggak sanggup begitu. Tapi sebagian orang nyembah setan yang ada dimensinya. Tingginya berapa Pak? Patung yang mau dibikin katanya. Bikin 2 meter aja Pak. Ini hidungnya mau dipancungin atau mau dipesekin? Pesekin aja Pak, biar kelihatan agak serem nanti. Kupingnya lancip apa bengkok? Lancipin. Ya. Bikin tuh. Bikin sesuai pesanan. Ya, bikin patung. Ya, bikin, ya, replika dewa-dewa. Ya, ini palanya dibotakin tapi dikasih rambut. Kalau kita jalan ke bandara tuh, ya, sebelah kanan itu ada patung. Ya, Buddha. Ya, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, besok ngelotok itu kulitnya. Besok kita ngelotok, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah ini nggak sesuai dengan akal sehat, nggak sesuai dengan fitrah yang salimah. Gitu. Jadi manusia itu hanya menyembah kepada yang maha sempurna dari segala macam sisinya. Tidak ada sedikit pun naqs, kekurangan dan aib dari semua sisi. Gitu. Jadi kalau seorang itu meyakini rohnya itu memiliki sifat-sifat yang agung, ya, nama-nama yang indah, maka nggak mungkin dia menyembah kecuali hanya kepadanya, mencintai kecuali hanya kepada dia, mengagungkan kecuali Allah, ya. Wa ta'li jawarihim lahu bitta' wal inqiyad, dan tidak mungkin juga dia tunduk
mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, kecuali di bawah aturannya. Ya, tundukkan anggota badannya, beribadah dengannya, ya, dengan mentaatinya dan tunduk kepada semua aturan. Gitu. Jadi bukan aturan yang lain, bukan aturan bikinan manusia atau adat-adat yang menyimpang. Ya, dia hanya mengikuti aturan dan tunduk kepada ya hukum Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya pasal yang ketiga itu beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan yang datang kita masuk kepada pasal yang keempat yaitu beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah yang indah, ya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi yang tadi baru saja disinggung. Bahwa itulah di antara alasan kenapa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wallahu taala a'lam. Baik, jika ada pertanyaan, ya saya persilakan. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas pencerahannya. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Kami persilahkan. Baik. Ini ada yang bertanya seperti ini Ustadz. Apakah boleh memakai gelang atau kalung yang dipercayai mengandung zat atau mineral tertentu untuk penyembuhan, tapi tetap dengan keyakinan hanya Allah yang bisa menyembuhkan, dan gelang atau kalung tersebut hanya bentuk ikhtiar seperti makan obat atau vitamin lainnya. Apakah ini dibolehkan atau lebih baik Kayaknya ada dihindarkan? masalah ya. Begitu Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ini Ustadz. suara dari sana nggak bisa masuk. Ya Ustadz, Afwan. Ustadz nampaknya suara Ana nggak kedengeran ya? Iya, Uti Mardia. Ustadz nggak bisa dengar suara dari kita. Oh, iya, iya, iya. Sebentar deh coba nih ya. Iya, sama juga nih. Ustadz masih belum bisa mendengar suara kami? Ya, kayaknya belum ya. Hmm. Di teks lagi. Hmm. Atau mungkin tanya jawabnya di ini deh. Di skip ya. Ya, boleh. Coba Ya, tapi Anda Ustadz japri nggak bisa dulu ya. dengar juga ya. Iya, karena kalau ditulis juga agak panjang nih, karena nggak Iya, dipersiapkan ya, ya. ya. Ini udah mau duduk. Ini duduk. Udah hilang bentangnya belum? Hmm. Nggak ada suara yang masuk ke situ ya, nih. Nggak ada.
Kenapa? Suaranya kedengeran. Oh, nggak keluar ke kita, tapi suara kita masuk ke sana. Oke. Baik Ibu-Ibu, mungkin ada masalah ya di device yang kami pegang. Insya Allah kita akan coba perbaiki. Semoga pertemuan yang akan datang bisa lebih interaktif seperti biasanya. Saya mohon maaf atas kendala ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang sudah kita bisa perbaiki. Sebelum kita tutup, ada ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jazakallah khairan atas perhatiannya dan semangatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ya kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan berikan kepada kita taufik untuk mengamalkannya. Amin. Sebagai penutup, ibu-ibu kita sudah mengambil eh, kalau bisa dibilang ya ada dua macam tauhid. Ya, nah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Nah, adapun yang pertama itu tentang keimanan terhadap adanya Allah, ya ini diakui oleh semua yang ada. Ya, nah, insya Allah kita tinggal mengambil satu lagi tentang masalah keimanan kepada Allah, itu tauhid al-asma wa sifat. Ya, jadi nasihat saya ini penting buat pembahasan ini adalah sangat mendasar, ya sangat eh, butuh untuk kita betul-betul memahaminya dengan benar. Nanti boleh tanya dari kajian malam ini itu disimpan, insya Allah ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Demikian Ibu yang dimuliakan Allah, semoga ada manfaatnya. Untuk sementara saya cukupkan. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.